Anjing dunia cipek. Jadi di video kali ini aku mau mengubah case HP ku yang udah buluk kayak gini, yang udah berubah warna. Ini tuh bersih ya, udah aku cuci. Jadi ini tuh emang walaupun udah dicuci tetep warnanya kayak gini, buluk. Udah berubah, yang tadinya putih jadi kayak gini kan. Sering kan kayak gini. Nah, daripada bla beli terus, akhirnya aku putusin buat ngedekorasi biar dia itu bagus lagi. Oke, langsung saja, let's go. Alat dan bahannya ini ada kain streaming, kain khusus untuk punch needle, terus ada jarum punch needle-nya juga. Next ada benang sulam nih. Terus yang terakhir ada hook. Potong kain streaming, ini aku potong biar dia bisa dipasangin hooknya gitu. Terus baru dia digambar ukuran case-nya seperti apa. Nah, ini itu yang ada di dalam case gitu kalau beli kan. Nah, dapat kayak gini jangan dibuang ya. Nah, ini yang aku pakai kan yang kuning. Nah, jadi nanti aku mau gambarnya begini yang di dalamnya. Nah, nanti aku yang mau pakai yang dalamnya. Dan di sini aku mau gambarnya pakai pens. Nah, ini pennya ini khusus buat kain. Jadi nanti ini gampang kok hilangnya. Di dalam dunia fans girl ini adalah penting, yaitu photocard. Jadi nanti aku mau buat case-nya itu biar bisa dipasangin photocard. Jadi aku mau kasih holder card atau yang biasa buat kartu ID itu, tapi ini bahannya bukan mika ya, ini bahannya plastik gitu. Soalnya kalau yang mika atau akrilik dia nanti kalau dimasukin buat tempat photocard itu susah, jadi gampang. Kalau plastik kayak gini jadi nanti gampang buat luar masukin photocardnya. Apa? Dan aku dikasih bapakku es kopi dingin dong. Emang lagi panas banget kok. Oke, lanjut. Dan di sini aku mau kasih logonya BTS. Jadi aku di sini gambar logonya BTS. Oke. Di sini aku mau nebelin ini pakai pensil, soalnya kalau pakai yang pen ini tuh nanti kalau kena tangan hilang-hilang terus takutnya. Dan di sini aku mau pakai benang mana ya? Tadinya aku mau pakai yang ini buat logonya BTS, tapi karena itu tuh benangnya beda kecil gitu tuh. Ini yang benang sulamnya itu ada 2 macam. Aku pakai yang itu aja, nggak apa-apa deh, warnanya belang-belang. Terus aku pakai pink dan mungkin pakai yang fits ini. Dan pasangin dulu hooknya. Dan ini cara masukin benang ke jarum punch needle-nya ini. Jadi katanya ini dimasukin dari sini terus ke ujung sana tuh ada buat masukin benangnya, dan nanti ditarik deh bawah tuh. Dan ini jangan sampai hilang ya. Tarik benangnya dan sisain sedikit. Cara jahitnya ini gampang, tinggal ditusuk, terus angkat sedikit, mundur sedikit, tusuk lagi.
Tapi pelan-pelan, jangan sampai ketariknya panjang gitu. Buat pemula kayak aku, ini pasti hati-hati dan pelan-pelan seperti ini karena tangannya masih kaku, belum lemes, belum terbiasa gitu. Ngomong-ngomong, ini bener-bener aku ngelakuin pertama kali needle punch kayak gini. Jadi ini tanganku itu masih kelihatan kaku banget. Ini tuh aku percepat jadi kelihatan cepet ya. Dimana aku belajar, aku biasanya nonton video di YouTube gitu. Kelihatannya kok gampang gitu, lebih gampang daripada sulam. Sebenarnya ini emang lebih gampang daripada sulam, cuma mungkin aku belum terbiasanya aja. Dan aku kehabisan benang warna pink ini dong. Ini sulamannya belum kelar nih, jadi besar sebelah gitu. Udah habis benangnya. It's okay tapi. Dan untuk yang tengah aku pakai benang warna-warni kayak gini. Aku suka punch needle ini karena ini lebih cepat daripada kayak aku nyulam biasanya itu. Ya, lebih cepat habis juga benangnya, soalnya ini membutuhkan benang yang banyak juga ini. Sebenarnya kalau kayak gini itu enaknya benangnya itu yang agak tebelan gitu. Tapi aku punyanya cuma benang buat sulam. Sepertinya kalau pakai benang yang lebih besar dan lebih tebal dari ini itu nanti biar cepet rapat gitu. Soalnya ini juga aku pakainya kain streamin khusus buat punch needle. Jadi bolongannya ini agak lebar-lebar gitu. Next, kalau aku udah mahir ngepunchnya, aku akan coba pakai benang yang lebih tebal dari ini. Ini tuh sebenarnya bisa pakai yang depan atau belakang, tapi aku pilih pakai yang belakang yang sebelah sini. Jadi ini harus rapi, yang belakang yang jelek itu nggak apa-apa, nggak rapi, yang penting depan ini rapi. Ini ada beberapa benang yang kurang rapi, jadi aku gunting biar rapi gitu. Next, aku mau ngepunch logonya BTS pakai benang warna ungu ini. Oh ya, untuk logo BTS ini aku pakai benang yang warna ungu aja. Jadi yang warna putihnya ini aku gunting. Nah, tapi nggak aku buang kok, nanti bisa dipakai lagi. Oh ya, kalau ngerasa ini hooknya itu udah nggak kenceng, kencengin lagi. Soalnya emang nggak enak kalau kainnya ini nggak kenceng gitu. Dan punch sisanya ini aku pakai warna peach. Ini warnanya peach ya, tapi kalau di kamera jadi warnanya kayak cream gitu. Dan aku udah ngerasa itu tanganku udah mulai terbiasa ngepunch gini. Jadi udah nggak kaku lagi kayak pertama tadi. Dan selesai, kita potong. Yeay. Ini udah kelar, terus dibuka hooknya. Dan aku gunting benang-benang sisa ini biar kelihatan rapi gitu. Dan selanjutnya aku mau lem, ini pakai lem fox, lem putih. Kenapa aku lem? Soalnya benang punch needle ini itu rentang, jadi kalau dicopot nanti bisa copot semua, beda sama yang sulam ya. Kalau sulam itu dianya itu ngunci, jadi nggak gampang copot. Dan tinggal tunggu lemnya kering buat lanjutin. Dan jadinya seperti ini kalau udah kering, dan baru bisa dipakai di depannya. Nah, ini bisa dirapiin. Kalau belum dilem, kalau digunting seperti ini nanti takutnya copot dan gitu kan. Kalau ini udah bisa dirapiin kayak gini.
Ini aku akan potong dulu biar nanti bisa dirapiin. Ini aku lubangin yang tengahnya buat tempat photocardnya nanti. Untuk motong kainnya jangan sampai dia mepet, biar nanti tuh bisa dilipat dan dilem kayak gini biar rapi. Aku lemnya pakai lem tembak ya, biar dia cepet gitu ngelemnya. Waktunya masang holder PC atau kantong buat photocardnya. Aku mau nempelinnya gimana ya? Pakai apa ya? Kalau aku pakai lem tembak, semoga nggak meleleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fine, nggak meleleh dong. Dan sekarang ngerapiin yang tepinya ini, digunting-gunting gini dulu biar nanti buat ngelipat dan ngelemnya itu gampang. Dan jangan lupa yang bagian kamera juga dilubangin. Dan terang, ini udah jadi. Oh ya, karena kantong photocardnya ini transparan, jadi nanti case buluknya kelihatan. Jadi aku mau tutup ini pakai kain flanel. Jadi nanti biar ketutup. Untuk bagian kameranya aku akan potong los kayak gini aja biar nggak ribet. Dan aku akan lem lagi pakai lem tembak biar cepat. Kalau aku lem pakai lem yang putih itu nunggunya lama, nunggu kering dulu. Soalnya lem tembak ini juga lebih rekat gitu. Dan sekarang masukin photocardnya, tuh kan jadinya gampang, nanti bisa keluar masuk gitu photocardnya. Dan terang, ini belakangnya seperti ini dan ini depannya seperti ini. Dan selanjutnya tinggal masangin ini ke case-nya. Dan aku akan lem lagi pakai lem tembak. Cuma ini kalau kebanyakan pakai lem tembak nanti jadinya tebel gitu. Sebenarnya kalau pengen nggak tebel, ini ngelemnya jangan pakai lem tembak. Kalau pakai lem tembak tebel dan nggak perlu dikasih kain flanel. Nah, nanti jadinya nggak setebel ini kok. Dan sebenarnya gini aja udah jadi, tapi aku mau kasih benang kayak ini benang crochet, sisa aku crochet kemarin itu. Nah, aku mau kasih ini biar rapi dari samping. Ini nggak akan nutupin lubang buat tombol-tombol yang di samping ya, jadi ini cuma buat nutupin yang ketebelannya ini, jadi biar rapi. Dan masih ada sisa lubang-lubang yang buat tombol-tombolnya. Dan terang, ini udah jadi case needle punch-nya. Menurut kalian ini pertama kali aku bikin dan nge-punch needle kayak gini, menurut kalian gimana? Terima kasih yang udah nonton. Untuk video tutorial dan handmade lainnya jangan lupa buat subscribe. Annyeong!